Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul penelitian Prototipe Sistem Peringatan Dini Gangguan Pembatas Arus Listrik pada PHBTR menggunakan sensor tegangan berbasis SMS Gateway. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hena Arsya Putra Pasaribu dengan NIM 119400005 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2019. Adapun outline dari presentasi saya kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi, dan keempat daftar pustaka. Masuk ke dalam pendahuluan. Satu, latar belakang. Adapun latar belakang pada presentasi saya kali ini yaitu peralatan hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR berfungsi sebagai pembagi tenaga listrik bertegangan rendah menjadi jurusan yang akan didistribusikan ke jaringan tegangan rendah. Gangguan pada PHBTR banyak disebabkan oleh NH fuse yang putus. Faktor penyebabnya adalah gangguan pada jaringan tegangan rendah atau JTR yang tidak ditangani secara cepat sehingga menyebabkan kerugian pada pelanggan dan pihak PLN. Seperti peralatan elektronik yang dimiliki pelanggan dapat berakibat cepat rusak dikarenakan adanya tegangan berada di bawah standar, sedangkan pada pihak PLN dapat merusak peralatan distribusi yaitu trafo dan transformator. Akibat kondisi ini, yang diperlukan adalah rancangan alat yang efisien dalam memberikan informasi untuk mendeteksi terjadinya gangguan pada NH fuse dalam mencegah kerugian jika terjadinya gangguan putusnya NH fuse. Sistem yang dirancang adalah sistem pendeteksi terjadinya gangguan pada NH fuse dan mengindikasikan peringatan dini, kemudian memberikan informasi kepada pihak terkait melalui SMS Gateway kepada ponsel yang dirancang petugas PLN. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana merancang sistem yang dapat memberikan informasi terjadinya gangguan menggunakan microcontroller. Yang kedua, bagaimana proses eksekusi microcontroller dalam mendeteksi tegangan sehingga dapat mengirimkan sinyal terjadinya gangguan berupa SMS gateway pada ponsel pihak terkait yang telah dirancang. Dan yang ketiga, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan sistem pendeteksi tegangan dalam mengirimkan informasi berupa SMS gateway. 3. Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian saya kali ini, yang pertama, mengetahui terjadinya gangguan putusnya NH fuse pada PHBTR dengan sensor tegangan pada microcontroller. Yang kedua, merancang sebuah sistem yang dapat memberikan sinyal atau informasi melalui SMS gateway pada ponsel pihak terkait jika terjadinya gangguan pada NH fuse pelanggan. Dan yang ketiga, menciptakan sistem pendeteksi gangguan yang akurat dan efisien dalam membantu petugas mengatasi putusnya NH fuse pada pelanggan. Adapun batasan masalah pada perancangan prototipe kali ini, yang pertama, perancangan sistem pendeteksi ini menggunakan microcontroller ATmega 8535 sebagai pengontrol dalam pendeteksi gangguan. Yang kedua, sistem pendeteksi ini hanya digunakan pada PHBTR, khususnya dapat mendeteksi dan memberikan informasi terjadinya gangguan putusnya NH fuse lebih awal. Dan yang ketiga, sistem pendeteksi tegangan ini dirancang hanya memberikan sinyal atau pesan gangguan pada NH fuse pelanggan dengan mengirimkan sinyal atau pesan melalui SMS gateway pada petugas PLN. Dengan begitu, ketika sinyal yang dikirimkan oleh microcontroller kepada petugas PLN, maka secara langsung petugas akan dapat menanganinya. Masuk ke outline yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, PHBTR. PHBTR adalah kombinasi dari satu atau lebih perlengkapan hubung bagi tegangan rendah dengan peralatan kontrol, peralatan ukur, pengaman, dan kendali yang saling berhubungan. Keseluruhan dirakit lengkap dengan sistem pengawatan dan mekanis pada bagian-bagian penyangganya. Secara umum, PHBTR sesuai SPLN 11831/1996 untuk pasangan dalam adalah jenis terbuka. Rak TR pasangan dalam untuk gardu distribusi beton. PHB jenis terbuka adalah suatu rakitan PHB yang terdiri dari susunan penyangga peralatan proteksi dan peralatan hubung bagi tegangan seluruh bagian-bagian yang bertegangan terpasang tanpa isolasi. Yang kedua, SMS atau Source Message Service. SMS adalah bagian atau fitur dari GSM,
dan merupakan teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan atau message dalam bentuk teks antara mobile phone. Dengan SMS Gateway, dapat menyebarkan pesan ke banyak nomor secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung dengan database nomor-nomor ponsel mana saja, tanpa harus mengetik ratusan nomor dan pesan di ponsel, karena semua nomor akan diambil secara otomatis dari database tersebut. Selain itu, dengan adanya SMS Gateway, dapat mengolah pesan-pesan yang akan dikirim. Dengan menggunakan program tambahan yang dapat dibuat sendiri, pengiriman pesan dapat lebih fleksibel dalam mengirim berita, karena pesan yang akan dikirim berbeda-beda untuk masing-masing penerimanya. Yang ketiga, ATmega 8535. Mikrokontroler ATmega 8535 adalah mikrokontroler CMOS 8 bit daya rendah berbasis arsitektur RISC. Instruksi dikerjakan pada satu siklus clock, di mana ATmega 8535 mempunyai throughput mendekati 1 Mbps per MHz. Hal ini membuat ATmega 8535 dapat bekerja dengan kecepatan tinggi walaupun dengan penggunaan daya rendah. Sensor optik atau optocoupler merupakan salah satu jenis komponen yang memanfaatkan sinar sebagai pemicu on-off-nya atau cara kerjanya. Opto berarti optik dan coupler berarti pemicu, sehingga bisa diartikan bahwa optocoupler merupakan suatu komponen yang bekerja berdasarkan picu cahaya optik, termasuk dalam sensor. Pada dasarnya, optocoupler terdiri dari dua bagian utama, yaitu transmitter yang berfungsi sebagai pengiriman cahaya optik dan receiver yang berfungsi sebagai pendeteksi sumber cahaya. Yang kelima ada modem SIM900A. Modem yang digunakan sistem berfungsi mengirimkan SMS yang berisikan peringatan jika terjadinya deteksi gangguan pada NH-fuse microcontroller ke user. Modem digunakan untuk mengirimkan data yang menggunakan sistem GPRS. Modem dikontrol dengan menggunakan ATIC commands, di mana SIM900 GSM GPRS dikontrol melalui perintah ATIC command. Yang keenam ada ATIC command. ATIC command berperan di balik tampilan menu message sebuah ponsel yang bertugas mengirim menerima data dari SMS Center. Salah satu software yang digunakan untuk menguji ATIC command ini adalah Windows Hype Terminal. Salah satu hal yang diperlukan atau diperhatikan dalam pengujian ini adalah nilai properties yang harus diisi yang bergantung pada jenis alat komunikasi yang digunakan. Misal ukuran bit per second rate dari SMS device yang dipergunakan. ATIC command untuk SMS biasanya diikuti oleh data I/O yang diwakili oleh unit-unit PDU. Yang ketujuh ada Code Vision AVR. Code Vision AVR adalah sebuah compiler C yang telah dilengkapi dengan fasilitas Integrated Development Environment atau ID dan didesain agar dapat menghasilkan kode program secara otomatis. Untuk microcontroller Atmel AVR ini, program ini dapat berjalan dengan menggunakan sistem operasi Windows XP, Vista, Windows 7, dan Windows 8, 32 bit dan 64 bit. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, analisa masalah. Adapun analisa permasalahan pada perancangan mikrokontrol kali ini yaitu gangguan dalam PHBTR banyak disebabkan oleh putusnya NH-fuse. Faktor penyebabnya adalah gangguan pada jaringan tegangan rendah atau JTR. Jika tidak segera ditangani, akan memberikan kerugian bagi pihak pelanggan dan PLN. Seperti peralatan elektronik milik pelanggan mudah rusak karena tegangan tidak sesuai dengan standar yang didistribusikan, sedangkan bagi pihak PLN dapat merusak peralatan distribusi, yaitu trafo dan transformator. Solusinya, untuk permasalahan di atas, dengan merancang sebuah alat yang efisien dalam memberikan informasi untuk mendeteksi terjadinya gangguan terputusnya NH-fuse secara dini,
dan agar mencegah semua kerugian yang dapat diakibatkan. Dan yang kedua ada analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis fungsional. Kebutuhan fungsional sistem adalah aktivitas dan pelayanan yang dimiliki sistem berupa input, proses, output, dan penyimpanan data. Berdasarkan kebutuhan sistem secara fungsional, rancangan prototipe peringatan dini gangguan pada NHFUS harus dapat memenuhi kebutuhan fungsional sebagai berikut. Yang pertama, alat mampu mendeteksi nyala dan matinya LED atau indikator tegangan menggunakan sistem optocoupler atau sensor optik. Dan yang kedua, sensor mampu mengirimkan data deteksi ke ATmega 8535 yang menjadi komponen utama pada microcontroller pendeteksi tegangan kali ini. Yang kedua itu analisis non-fungsional. Kebutuhan fungsional sistem adalah karakteristik atau batasan yang menentukan kepuasan sebuah sistem seperti kinerja, kemudahan pengguna, biaya, dokumentasi, kontrol, dan kemampuan sistem bekerja tanpa mengganggu fungsionalitas sistem lainnya. Analisis non-fungsional adapun analisis fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain fisik perangkat simpel, tidak memerlukan tempat yang besar. Dan yang kedua itu memerlukan tegangan listrik sesuai standar dari PLN yaitu 220 volt. Yang kedua itu analisis kelayakan. Tidak semua kebutuhan didefinisikan pada tahapan analisis kebutuhan layak untuk dikembangkan pada perangkat ini. Harus ada mekanisme yang digunakan untuk menjustifikasi apakah kebutuhan yang dibuat layak untuk dilanjutkan atau tidak. Ada beberapa kriteria kelayakan yang dapat ditinjau seperti kelayakan teknologi dan kelayakan operasional. Yang ketiga ada pun diagram rangkaian. Berikut merupakan eh, contoh dari hasil gambar rangkaian di mana ada pun diagram rangkaiannya yang berupa arus listrik akan ditangkap oleh sensor optik di mana sensor optik akan mengirimkan ke microcontroller ATmega 853 dan di ATmega 853 akan mengirimkan sebuah sinyal atau informasi dengan berbasis SMS gateway kepada ponsel petugas untuk menangani terjadinya gangguan pada NH-fuse pelanggan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Adapun daftar pustaka atau sebagai referensi saya pada rancangan prototipe kali ini, yang pertama itu ada dari Jamroni Faharul Rizal di tahun 2021 di mana prototipe alat deteksi dini gangguan fuse cut-off atau FCO di sistem kelistrikan PLN. Dan yang kedua ada Yuda Trio pada 2019 di mana sistem monitoring gangguan distribusi listrik berbasis IoT. Dan yang ketiga ada Agus Ardiansyah di tahun 2020 di mana ada monitoring daya listrik berbasis IoT atau Internet of Things. Sekian dari seminar presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.